Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ramadan dalam podcast pada kali ini, yaitu bersama bintang tamu saya yang sangat spektakuler. Perkenalkan, yaitu Mas Raifan. Halo semuanya. Wih, Masya Allah, gimana nih kabarnya Mas Raifan? Lihat-lihat kayaknya senang banget nih hari ini ya teman-teman ya. Alhamdulillah baik. Kalau antum gimana mas kabarnya mas? Kayaknya dilihat-lihat antum juga senang juga, maksudnya bahagia juga nih mukanya nih. Iya kan teman-teman semuanya guys? Masya Allah mas, Alhamdulillah saya juga baik-baik aja. Mas saya bisa aja nih. Kalau gitu saya mau langsung tanya aja mas. Saya mau langsung masuk pada inti utamanya, yaitu saya ingin bertanya kepada Mas Raifan. Kalau misalkan saya ingin bertanya kepada Mas Revan tentang peran Nabi Muhammad SAW dalam pembangunan Ka'bah mas, atau bisa kita sebut sebagai rekonstruksi ya, karena Nabi Muhammad SAW itu membangun ulang gitu ya mas. Ya saya ingin menanyakan kisah tersebut mas, boleh Mas Revan jelaskan? Peran Nabi ya, peran Nabi Muhammad SAW dalam membangun Ka'bah atau bisa disebut sebagai rekonstruksi. Oke, jadi saya akan mulai kepada Nabi Muhammad SAW itu, kepada apa yang membuat Nabi Muhammad itu merekonstruksi Ka'bah, ikut turut berpartisipasi dalam merekonstruksi Ka'bah. Yang pertama adalah alasannya karena pada saat itu Ka'bah hancur, bukan hancur tapi rusak, karena ditempa oleh banjir. Dan setelah itu Nabi Muhammad SAW itu di umur yang ke-35. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad SAW itu berumur 35. Jadi 5 tahun sebelum mendapatkan wahyu. Kemudian pemuka dari Ka'bah, dari Mekah itu berinisiatif untuk merekonstruksi atau memperbaiki Ka'bah yang hancur itu, yang rusak itu karena ditempa oleh banjir. Dan kemudian maka dari sanalah berkumpullah beberapa orang untuk merekonstruksi Ka'bah. Salah satunya adalah Nabi Muhammad. Dan pada momentum ini Nabi Muhammad itu diajak oleh pemuka di sana untuk merekonstruksi Ka'bah. Jadi kemudian letak peran Nabi Muhammad SAW di sini adalah membantu para pekerja untuk membangun ulang kembali Ka'bah. Jadi pada saat itu ada hadisnya, yaitu hadis Sahih Bukhari. Ini hadis Muslim, hadis Bukhari, Sahih Bukhari. Kemudian pada saat itu Nabi Muhammad SAW disuruh untuk menyingsingkan sarungnya untuk ke atas, hingga atas lutut gitu. Tapi Nabi Muhammad SAW kembali bertanya, tunjukkan kepadaku di mana letak sarungku. Dan setelah ditunjukkan, barulah Nabi Muhammad SAW itu menyingsingkan sarungnya ke atas lutut. Dari kejadian tersebut, dari hadis tersebut menunjukkan bahwa betapa letihnya Nabi Muhammad SAW dalam membangun atau membantu merekonstruksi Ka'bah. Jadi pada saat itulah Nabi Muhammad SAW berperan untuk membangun atau merekonstruksi Ka'bah tersebut. Dan kemudian di mana lagi? Di mana lagi, yaitu ketika Hajar Aswad ingin diletakkan, kemudian para pemuka kabilah itu saling berseteru, itu sampai 3 hari 3 malam berseteru, tidak ada yang tidak menemukan jawaban atau tidak menemukan solusi. Kemudian paginya setelah itu salah satu di antara mereka ada yang bilang, orang yang pertama kali masuk ke dalam Makkah adalah orang yang menentukan kabilah mana atau kubu mana yang akan menaruh Hajar Aswad di tempatnya, yaitu di tempatnya. Dan kemudian ya Allah, ternyata qadar Allah, ternyata Nabi Muhammad SAW yang masuk ke dalam sana pertama kali. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW ditentukan oleh mereka untuk menjadi penentu. Jadi Nabi Muhammad lah yang menaruh Hajar Aswad tersebut.
Tapi Nabi Muhammad SAW ini memiliki tingkat kognisi yang sangat tinggi. Beliau ini berpikir bagaimana caranya supaya di antara empat kubu tersebut ini tidak saling memiliki rasa eh, rasa tidak rela satu sama lain. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW memberikan solusi, yaitu apa? Yaitu memerintahkan untuk meletakkan Hajar Aswad di atas sorban, dan masing-masing kubu memegang ujung dari sorban tersebut yang nantinya akan dihantarkan ke depan penaruhan Hajar Aswad tersebut, dan nanti baru ditaruh oleh Nabi Muhammad. Dan kita bisa lihat eh, betapa bijaksananya Nabi Muhammad pada saat itu. Bukan ketika mendapatkan wahyu, jadi tidak ada campur tangan Allah, dan jadi tidak ada perintah Allah dalam itu, tapi Nabi Muhammad memang dipersiapkan untuk hal itu dari Allah gitu. Seperti itu, Mas. Oh, jadi gitu ya, Mas ya. Baik, baik, baik. Kalau begitu saya masih punya 3 pertanyaan lagi yang mungkin bisa Mas jawab lagi, yang berkaitan dengan yang terkait dengan pembahasan pada kali ini, Mas. Jadi saya ingin bertanya, yang pertama adalah pertama adalah terbuat dari apakah dinding Ka'bah? Yang kedua, kemudian bolehkah kita sholat dalam Ka'bah? Dan yang ketiga adalah kapan pertama kali Ka'bah didirikan? Seperti itu, Mas. Mohon bisa dijawab. Ingin dijawab langsung pun ingin dijawab langsung pun tiga-tiganya juga nggak apa-apa, satu-satu persatu pun juga nggak apa-apa, Mas. Ya, terima kasih, Mas. Mohon dijawab. Oke, kita masuk kepada pertanyaan yang pertama, yaitu adalah terbuat apakah dinding Ka'bah tersebut? Jawabannya adalah dinding Ka'bah pada saat itu terbuat dari tanah liat, karena ya memang pada saat itu hanyalah tanah liat yang ada. Maka dari itu mudah sekali untuk hancur atau rusak ketika terkena banjir gitu. Kamu tahu yang tanah liat dikasih air terus kemudian ditempelinnya itu dengan batu tanah liat, ditempelinnya dengan dikasih air, digosok-gosok, nanti nempel. Nah itu ya itu. Dan kemudian pertanyaan yang kedua adalah tadi yang pertama adalah didirikan, kemudian yang kedua adalah bolehkah kita sholat dalam Ka'bah? Jawabannya adalah boleh, dan tidak memandang siapapun yang sholat. Maksudnya ya intinya dia Islam sholat gitu. Dan itu jawabannya boleh. Karena apa? Karena ini kembali lagi kepada permasalahan fikih, yaitu tentang syarat sah sholat, yaitu salah satunya adalah menghadap kiblat. Kenapa di dalam Ka'bah itu kita menghadap kiblat? Karena syaratnya itu adalah ada di antara, intinya ketika kita menghadap kiblat itu hadapan kita itu mengenai Ka'bah, itu salah satu dari bagian sisi Ka'bah itu, entah sisi Ka'bah yang mana aja, yang penting sedikit aja mengenai Ka'bah itu adalah sah kita sholat gitu. Dan ketika di dalam itu pun menjadi salah satu bagian dari dinding Ka'bah. Kita menghadap manapun juga itu salah satu menjadi bagian dinding Ka'bah. Maka dari itu sholat di dalam Ka'bah adalah sah. Banyak orang yang sholat dalam Ka'bah, siapapun boleh sebenarnya. Kemudian yang pertanyaan ketiga adalah sebenarnya siapa yang pertama kali mendirikan Ka'bah? Oke, kalau pertama kali mendirikan itu adalah ya Nabi Ibrahim, dan maksudnya meninggikan bangunan itu adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pada saat itu, yaitu dalam Quran surah yang ke-100 Al-Baqarah ayat 127. Nah itu dia adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapi ketika nanti ada juga yang bilang, oh Ka'bah itu didirikan itu pas zamannya malaikat, pas malaikat pertama sebelum Nabi Adam gitu katanya. Terus juga ada lagi yang bilang, oh ini zamannya Nabi Adam gitu katanya. Terus ada juga yang bilang, enggak, ini zamannya Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail gitu. Intinya adalah
Ya mungkin eh, tapi ya mungkin memang seperti itu, tapi konon katanya adalah Nabi Adam yang pertama kali membangun, atau ada atau malaikat. Tapi yang saya baca, menurut literatur yang saya baca adalah itu bukan mendirikan gitu, jadi bukan membuat sebuah bangunan, hanya saja menandakan lokasi tersebut. Jadi lokasi Ka'bah itu sebenarnya sudah ada dari zamannya Nabi, dari zamannya dari zamannya Nabi Adam. Kemudian hanya ditandai saja bahwa ini Ka'bah, tetapi pembangunan Ka'bah itu dimulai dari masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi didirikan bangunan Ka'bah tersebut gitu. Dan kemudian baru dilanjut oleh kemudian baru direkonstruksi kembali di zamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikarenakan banjir bandang tersebut gitu. Gitu Mas. Bisa terjawab? Alhamdulillah bisa terjawab Mas. Kemudian terima kasih juga atas jawabannya. Semoga Mas Revan selalu diberikan kesehatan, selalu dijaga langkahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipanjangkan umurnya, dan selalu diberikan rezeki yang lancar insya Allah. Dan kemudian saya ingin menutup podcast pada kali ini dengan mengucapkan terima kasih banyak juga, dan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, dan ditutup oleh doa kafaratul majelis jabatan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.